Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Nabila Sobrina dari NIM 162021037 dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Materi yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi, melalui perantara malaikat Jibril. Adapun fungsi dan peran Al-Quran sebagai wahyu Allah, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup, dan sebagai korektor dan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Adapun nama-nama Al-Quran, nama lain dari Al-Quran sungguh banyak, tetapi dalam kesempatan ini hanya 6 macam saja yang saya jelaskan. Yang pertama adalah Alkitab, disebutkan di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Yang kedua adalah Al-Furqan, disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga adalah Az-Zikru, disebutkan di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Yang keempat adalah Al-Mau'izah, di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-57. Yang kelima adalah Al-Huda dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat ke-13. Yang keenam adalah Asy-Syifa, disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-82. Adapun cara turunnya Al-Quran, para ulama Ummul Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode, yaitu yang pertama adalah Makkiyah. Periode Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah periode Madaniyah, ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Adapun hikmah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk Nabi, yang pertama, meringankan Nabi dalam menerima wahyu. Yang kedua, memudahkan Nabi dalam menjelaskan kandungan Al-Quran dan mencontohkan pelaksanaannya. Yang ketiga adalah meneguhkan hati Nabi dalam menghadapi celaan dan penganiayaan orang-orang musyrik. Sedangkan untuk umat adalah yang pertama memudahkan umat untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, memudahkan umat untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, mempersiapkan bangunan Al-Quran dengan landasan yang sempurna yang dapat menghancurkan kepercayaan yang batil dan tradisi yang merusak. Adapun sejarah pengumpulan Al-Quran, yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW. Cara pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah yaitu dengan dihafal oleh para sahabat dan ditulis di berbagai sarana yang masih sangat sederhana, seperti daun pelepah kurma, kulit kambing, dan sebagainya. Yang kedua adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian dari umat Islam tidak mau lagi membayar zakat. Sehingga Abu Bakar sebagai khalifah mengeluarkan ultimatum membayar zakat atau perang. Ternyata perintah ini tidak dihiraukan dan peperangan tidak dapat dielakkan, yang mengakibatkan 70 orang hafiz wafat karena khawatir terjadi perang lagi. Maka Abu Bakar memerintahkan kepada para Quran atau hafiz untuk memulai mengumpulkan Al-Quran. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, pembukaan Al-Quran surat demi surat disusun sesuai dengan ketentuan Nabi SAW dan menggunakan sistem penulisan yang dapat menampung seluruh qiraat yang benar dan dikirimkan ke pusat-pusat pemerintahan umat Islam waktu itu. Adapun materi yang kedua adalah As-Sunnah. Untuk pengertian As-Sunnah, di dalam buku Ulumul Hadis karangan Nawir Yuslam memuat beberapa pengertian sunnah. Yang pertama adalah menurut ulama
sadid sin. Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan atau diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak atau perkehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahannuts di Gua Hira atau sesudah kerasulan beliau. Yang kedua adalah menurut ulama ushul fiqh, sunnah adalah keseluruhan yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adapun makna lain atau sinonim sunnah, yang pertama adalah hadis. Menurut bahasa berarti komunikasi, cerita atau percakapan. Kedua, khobar. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, dan takrir atau sifat yang bersumber dari Nabi atau orang lain. Yang ketiga adalah atsar, berarti sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian menurut istilah ada dua, yaitu atsar adalah sinonim hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan atau perbuatan. Adapun macam-macam as-sunnah. Yang pertama adalah sunnah ditinjau dari bentuknya ada tiga, yaitu yang pertama qauli, yaitu sunnah berupa perkataan Nabi. Yang kedua adalah as-sunnah ditinjau dari jumlah perawi ada dua, yaitu mutawatir, yaitu sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan yang mana mereka mustahil sepakat untuk berbohong dan riwayat itu harus bersifat indrawi atau masyhur. Mutawatir dibagi menjadi tiga, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, mutawatir amali. Yang kedua adalah ahad, yaitu hadis yang jumlah perawinya di setiap tingkatan tidak sampai ke tingkat mutawatir hadis. Ahad dibagi menjadi tiga, yaitu masyhur aziz dan gharib. Yang ketiga adalah as-sunnah ditinjau dari kualitasnya ada tiga, yaitu yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga adalah do'if. Yang keempat adalah kedudukan as-sunnah dan fungsi as-sunnah. Yang pertama, kedudukan status hadis sebagai sumber hukum Islam. Menurut jumhur ulama adalah posisi kedua setelah Al-Quran, sebab dari segi urut Al-Quran bersifat qot'i, sedang hadis kebanyakan bersifat zonni, kecuali hadis mutawatir. Kedua, fungsi di dalam kitab Ulumul Hadis oleh Dr. Nawir Yuslam halaman 70-71 secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada tiga, yaitu bayan tafsir hadis yang menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, bayan takrir hadis yang berfungsi untuk memperkokoh pernyataan di dalam Al-Quran, bayan tasyri menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Materi yang ketiga adalah ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahada, berarti berusaha, bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut Mukti Ali, ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum berdasarkan isi syarat-syarat Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad disebut juga sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk merumuskan hukum syarat dengan cara istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terjadi ta'arud, maka diselesaikan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah al-jam'u wa taufiq, yaitu sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya ta'arud. Yang kedua, at-tarjih, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Yang ketiga, an-nas, yakni mengamalkan dalil yang muncul lebih akhir. Yang keempat, at-tawaqquf, yakni menghentikan penilaian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.
terhadap sesuatu dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, segi sanad, kualitas maupun kuantitas rawi, bentuk dan sifat periwayatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.